Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya teman-teman semua? Welcome back to my Instagram account. Dan hari ini setelah sekian lama Indah nggak live ya, Alhamdulillah hari ini ada temennya nih buat live. Dan kita coba undang ya, ada salah satu pemateri dan ini sudah pernah bertemu ya, sekali bertemu dengan beliau. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, kita langsung undang aja ya materinya. Tunggu, ini liveku ini bisa dilihat sama yang lain gak ya? Sebentar, kita undang dulu Coach. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mam Oci. Waalaikumsalam, Mam. Masya Allah, sehat-sehat Kak Oci? Alhamdulillah. Masih tetap fresh ya, seperti yang pertama kali Indah lihat. Alhamdulillah. Ada beberapa tadi yang ini yang apa yang tanya katanya, oh itu ya Mam Oci ya yang kemarin ngasih tiket cinta subuh gratis katanya. Ya, aku bilang gitu, masya Allah tuh. Ya, beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Oke, kita opening dulu ya, nggak apa-apa ya, Kak Oci ya. Boleh, boleh. Kita opening dulu, kemudian nanti kita langsung nih ke materi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita live Instagram dan alhamdulillah biasanya sih kayaknya sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu udah nggak live. Kali ini bisa live dan tentunya menghadirkan pemateri yang luar biasa ya. Pertama, beliau adalah seorang ibu rumah tangga ya, dan udah punya anak-anak ya, Masya Allah. Terus juga di tengah kesibukannya jadi ibu rumah tangga, beliau juga menemani suaminya ya, dengan berbagai macam proyek, Masya Allah. Kemudian di Imam Academy juga bikin berbagai konten, kemudian juga sering apa namanya menerima endorsan ya Kak ya, dan review-review berbagai produk nih di media sosial. Dan Indah lihat beberapa konten-kontennya itu sangat bermanfaat khususnya buat kita semua ya, para perempuan. Gimana sih sebetulnya cara ngerawat wajah yang betul gitu ya, dan itu Mama Oci kasih tips-tipsnya dan luar biasanya, yang sebagaimana yang saya lihat emang muka Mama Oci tuh glowing banget gitu ya. Jadi kira-kira apa sih rahasianya, Aku kita lagi akan nge kupas up tuntas nih, nih. Kak. Kalau cantik Keren. Nggak make ya. upan aja udah cantik tuh ya. Jadi, Masya Allah, udah kelihatan banget. Padahal Mam Oci sama aku usianya terpaut jauh, tapi luar biasa kelihatan banget Mam Oci yang lebih muda daripada aku. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini sehat, sehat ya. Alhamdulillah. Harusnya hari Sabtu kemarin ya Mam Oci, Iya. malam minggu kita live ya, tapi ternyata sama-sama ada kesibukan dan baru hari ini kita bisa join nih, teman-teman. Baik, sebelumnya Indah mau kenalan dulu. Pertama, di sini mungkin ada followers baru ya. Kemudian Halo, salam semua. siapa gitu ya. Kita kenalan dulu. Nama saya Indah Beria. Saya adalah ibu rumah tangga juga. Dan kesibukan sehari-hari alhamdulillah di rumah saja, kecuali kalau ada kegiatan mendadak ya keluar ya gitu. Iya, Dan betul. di sini saya ditemani dengan Kak Oci, Mam Oci, sebagaimana yang sudah tercantum di pamflet ya, teman-teman semuanya. Cantik banget, Masya Allah. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang seputar sosial media branding. Nah, kira-kira gimana sih bisa, kan kalau zaman sekarang anak-anak, Kak, gimana sih caranya apa punya banyak followers, beli followers di mana gitu kan dan sebagainya. Padahal ada tips yang harus dikerjakan ya Mama Ci, yang apa namanya kadang berjuang kita bikin konten, kemudian dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan bahas nih, akan bahas kupas tuntas. Dan Indah persilahkan kepada Mama Oci untuk opening juga. Silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa menyapa kalian. Padahal hari ini weekday ya. Terus cuacanya juga habis hujan. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa menjadi manfaat bagi yang nonton malam ini.
Oh iya, Maminda kalau nggak salah kita kan bakalan ada giveaway juga ya buat Betul, betul, betul. Insya Allah. jadi Nanti kita nanti ada giveaway untuk, giveaway, ya, kalian kalau mau nanya silakan aja tinggal tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah kita coba jawab ya Mam ya. betul, sepakat. Insya Allah nanti kita bahas. Dan sebentar saya tadi nyari-nyari ini nggak bisa kebuka di sini mas. Baik, jadi teman-teman sudah pada tahu insya Allah ya temanya hari ini adalah tentang sosial media branding. Gimana caranya ngebangun branding kita di media sosial nih. Mau dikenal sebagai apa kita di media sosial gitu ya. Kalau aku mungkin lebih kepada penggerak ini ya teman-teman muslimah gitu ya, muslimah muda berdaya gitu kan. Padahal sebenarnya udah nggak muda lagi ya kalau dari segi usia gitu. Tapi kita ini. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin banyak sekali yang berminat, gimana sih caranya bisa dapetin endorse, kemudian bisa ngebangun, bisa naikin jadi 10.000 followers, kemudian gimana bisa tips merawat kecantikan, dan pede bisa sharing ke teman-teman semua di luar sana kan itu cukup apa challenging ya buat kita semua ya. Gitu. Nah, Betul. kira-kira mana nih Mama Oci? Kita mulai dari mana nih diskusi kita hari ini? Oke. Karena banyak banget yang nanya ya, Mams gimana sih caranya bisa apa konten-konten kayak gitu, terus udah gitu dapat barang-barangnya tuh dari mana, kayak gitu kan, endorsement tuh kayak gimana. Sebenarnya kalau misalnya kitanya rajin ya Mams, itu banyak banget sekarang namanya sosial media, terus beauty portal, apalagi kan kalau misalnya kita di rumah aja, terus kita nggak ngapa-ngapain kan, jadi aku coba follow beberapa influencer, kemudian coba beberapa follow brand, terus kemudian follow beauty portal gitu. Biasanya mereka kan suka ngadain giveaway kan. Nah, itu untung-untungan kita aja untuk nyobain giveaway-nya mereka. Dan biasanya kalau misalnya untuk giveaway kita juga harus aktif ya, maksudnya harus sesuai dengan perintahnya gitu, maksudnya kita harus ngapain-ngapain diikutin aja seperti itu kan. Dan bedanya giveaway dan try and review adalah kalau misalnya giveaway kita itu ikutan terus nanti barangnya diterima, kita cuman bilang terima kasih barangnya sudah diterima, terus kita boleh review atau tidak. Ya boleh. Boleh. Terus kalau misalnya try and review-nya, biasanya kalau misalnya kita menang dari try and review itu, kita mendapatkan suatu produk yang harus kita coba dalam beberapa waktu, misalnya seperti itu. Dan nanti kita akan dilihat untuk term and condition-nya. Misalnya kalau misalnya barang ini tidak cocok, apakah saya harus memposting atau saya harus mengembalikan produknya dan segala macamnya, itu nanti akan dibicarakan di try and review. Kemudian ada juga beauty portal. Nah, kalau beauty portal ini biasanya kita kan sebagai seorang perempuan pasti punya skincare dan makeup ya. Jadi itu biasanya jadi model kita dulu untuk reviewnya gitu kan. Nanti setelah itu di beberapa beauty portal ada program misalnya kayak kalau habis dikembalikan ke kami ya Kak, ke toko kita, nanti Kakak dapat potongan harga, atau misalnya bisa ditukerin sama produk lainnya dengan potongan harga, atau misalnya kita dapat poin yang kita bisa belanjain, misalnya ditukerin voucher atau seperti apa. Karena sekarang ini banyak banget beauty portal yang ada, dan Mams bisa ikutan di situ karena itu menguntungkan sekali loh Mams. Kadang-kadang kita bisa dapat produk-produk yang jadi impian kita, tapi kita bisa dapetin itu secara gratis. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ya, mantap, Masya Allah. Sebelum kita lanjut ke materi nih, Kak, mohon maaf nih buat para pemirsa semua di rumah, kalau ada suara anak-anak, suara-suara TV, jadi kita benar-benar menyempatkan waktu biar bisa live di tengah-tengah Ya, keramaian rumah tangga rame ya, anak-anak ya, ya. gitu. Betul. Kak, Mams. nih, ini menarik banget ya, karena zaman dulu Indah pengen jadi apa namanya kan dulu pernah berpikir gitu. Kita pengen nih gimana sih caranya jadi selebgram gitu, bisa dapat endorsan yang banyak gitu ya dan sebagainya. Sampai akhirnya kan
kita pernah masuk nih ke salah satu manajemen dididik, istilahnya itu kalau bahasa itu di training gimana caranya kita bisa jadi selebgram dan sebagainya gitu. Jadi itu memang kayak harus masuk dulu ke manajemen dan itu agak ribet. Tapi ternyata sekarang mudah banget ya, apalagi buat kita para perempuan itu banyak banget platform-platform untuk bisa kita ngedapetin barang tersebut gitu ya. Meskipun kadang Betul. kita harus beli sendiri ya Momoch ya. Kita beli Iya, sendiri tapi nanti diganti barangnya gitu ya. Oke, betul oke. betul. Siap. Nah, kan jadi kalau di sini sharing seputar bagaimana cara jadi selebgram istilahnya gitu ya. Bisa dapetin produk-produk untuk kita review. Nah, nanti teman-teman silahkan follow Mam Oci. Boleh kita baca pertanyaan kali ya, Mam Oci ya? Silahkan, Mam. Nih, di sini ada yang sudah bertanya dari Caca_Caca12. Apa Mm-mm. sih tips menjaga kesehatan dengan baik dan tips muka tidak berminyak nih, Mam Oci? Kira-kira gimana? Apakah ada skincare yang cocok menurut Mam Oci untuk perawatan kulit tersebut? Oke. Sebenarnya kalau misalnya kulit berminyak itu memang sudah jenisnya ya, Mam, gitu loh. Kita jadi nggak bisa namanya apa merubah gitu. Tapi setidaknya kalau untuk mengurangi sekarang ini kan banyak banget kayak skincare untuk mengurangi minyak. Tapi itu sifatnya hanya sementara sih, Mam, gitu loh. Jadi saran aku sih yang terbaik adalah rajin-rajin untuk membersihkan muka aja gitu agar biasanya produksi minyak itu akan meningkat kalau misalnya kita merasa kulit kita tuh sebenarnya pinter sih, Mams. Jadi kalau misalnya kulit kita dingin, itu biasanya kulit kita jadi lebih kering karena asupan minyaknya itu kan berkurang. Nah, Betul, kalau betul. misalnya kulit kita uh, seperti kita kurang tidur, terus kemudian makan makanan yang maksudnya tidak sehat, itu kulit kita akan mengeluarkan minyak gitu. Jadi kita harus menjaga dari dalamnya juga gitu loh. Dari apa yang kita makan itu juga akan mempengaruhi ke kulit seperti itu. Oke, luar biasa ya memang karena itu harus didalami lebih lanjut gimana sebetulnya tipe-tipe atau jenis-jenis kulit kita ya, apakah berminyak dan sebagainya. Jangan-jangan mungkin kita mengira wajah kita tuh termasuk berminyak, tapi ternyata masuknya kombinasi kayak gitu ya. Yang Iya, akhirnya kadang salah pilih skincare gitu ya dan akhirnya betul yang betul. bikin gitu. Nanti kalau seputar apa skincare dan sebagainya nanti silahkan sharing dengan Mom Oci ya lewat DM ya. Kemudian nih ada Boleh. pertanyaan uh, selanjutnya nih Kak, nggak apa-apa ya, mengalir aja ya Kak Oci Bapak mengalir sambil aja ya. jawab-jawab pertanyaan nih. Nah, Kak, tips membangun self branding gimana ya? Di media sosial, kalau Mom Oci kan udah terkenal jadi beauty enthusiast, konten kreator perempuan ya. Nah, gimana kira-kira membangun self branding Kalau aku menurut Mom sendiri Oci? sih sebenarnya kuncinya sabar ya. Jadi karena ada beberapa dari teman-teman yang sharing ke aku juga, mereka tuh masih malu gitu ya untuk nge-review yang kelihatan mukanya gitu kan. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya kita bilang namanya untuk beauty content creator itu sebenarnya nggak harus misalnya kita harus tampil atau seperti apa. Tapi kan nanti lama-kelamaan itu kita akan terbentuk rasa percaya diri. Jadi kalau misalnya Mams rajin-rajin berlatih gitu ya, misalnya seperti pengambilan foto yang baik, kemudian misalnya mengisi suara ya, misalnya kayak misalnya untuk produk-produk itu kan ada namanya voice over. Nah, di situ kan Crossover, Mams ya. akan belajar untuk menulis lagi, terus untuk belajar intonasi, tanda baca seperti itu. Jadi nanti lama kelamaan itu akan terasa sih Mam gitu. Jadi nanti Mams akan menemukan personal brandingnya sendiri. Oh kira-kira kalau misalnya aku nge-review tuh cocoknya seperti ini ya. Atau misalnya kira-kira konten aku tuh seperti ini. Jadi lama-kelamaan akan terbentuk. Kalau aku sendiri sih sebenarnya untuk main di sosial media ini baru-baru aja ya Mams. Tapi kalau misalnya sebelum-sebelumnya memang aku banyak latihan sih seperti itu. Jadi kayak berani untuk banyakin membaca, terus kemudian nyari-nyari referensi, terus sering-sering latihan mungkin ya kalau misalnya Mams yang mungkin nggak bisa ngomong panjang kan kalau misalnya kita nge-review itu kan harus panjang lebar gitu kan. Jadi bisa latihan dari situ gitu loh. Jadi sering-sering latihan aja gitu. Apa ya namanya? Monolog ya, Mam ya? Seperti itu.
Suaranya nggak kedengeran ya? Oh iya, nggak kedengeran suaranya ya. Suaranya Nggak fokus. nggak kedengeran. Baik, tadi khawatir anak-anak ini. Ini mohon maaf tadi ada Kang Dewa Eka Prayoga nonton nih, pakar branding beliau, masya Allah. Ya, jadi nanti bisa Mungkin belajar bisa juga ke diulang beliau lagi ya, ya. Mam, karena tadi suaranya tidak terdengar. Iya baik. Eh, Baik, jadi gimana sih caranya biar bisa ngebangun self branding? Pertama memang betul kata Mama Mochi tadi ya, teman-teman fokusnya mau kemana gitu ya. Kalau kalau misalkan teman-teman senangnya dengan kecantikan, ya berarti cari suatu hal atau banyak hal tentang dunia kecantikan, gitu ya. Suara saya sudah terdengar? Sudah, sudah. Baik. Kalau misalkan senangnya di bidang skincare, berarti skincare. Kalau sukanya di bidang make up, kan ada yang apa namanya make up hack dan sebagainya. Berarti cari ilmu-ilmu tentang hal tersebut. Pokoknya carilah sesuatu yang memang teman-teman itu jadi hobi dan istilahnya 24 kali 7 ya. Harus Teman-teman nyaman. tuh nyaman dan berani nggak dibayar kayak gitu ya. Dia seneng sampai berjam-jam atau berpuluh-puluh jam terus ngerjain itu dan nggak dibayar pun kita tetap senang. Nah, kira-kira apa yang apa hal apa yang menjadikan seperti itu di dalam hidup teman-teman dan itu bisa dijadikan apa namanya branding teman-teman gitu ya. Kalau saya misalkan saya senangnya di dunia sharing-sharing, ngajar-ngajar gitu ya, di dunia muslimah-muslimah yang kalau nggak dibayar pun kita senang gitu ya. Maka di dunia itulah kita ngebangun brandingnya. Gitu. Tapi kalau jangan sampai teman-teman misalkan belum ada dasarnya untuk di apa namanya di satu bidang tersebut, tapi teman-teman seolah-olah memaksakan diri untuk ingin seperti orang lain gitu ya, yang akhirnya teman-teman nggak menguasai, ya, nanti akhirnya branding yang teman-teman bangun itu nggak bakalan lama gitu ya, 1 bulan tumbang, 1 bulan lagi tumbang. Jadi cari sesuatu yang memang udah jadi hobi ya. Baik, silakan di sini ada pertanyaan lagi. Teman-teman nggak apa-apa yang tadi sudah nanya, tanya lagi boleh juga ya. Nah, di sini ada Kak Siti Nur Laila Sari, SR12. Ini konsultan skincare juga beliau ya. Kalau mau membranding diri jadi motivator, gimana nih Mamochi? Katanya gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk branding itu dari kemampuan kita sendiri aja sih. Kira-kira kita sudah bisa nggak ya? Maksudnya untuk jadi kayak misalnya apa ya? Mencoba misalnya meracuni teman-teman, misalnya ini ada produk baru lah, aku udah nge-review gini gini gini, kamu udah coba belum? Jadi bisa jadi kayak perbandingan. Nah nanti kalau misalnya sudah banyak yang kira-kira suka atau misalnya tertarik, itu Mams bisa sih maksudnya meningkatkan diri untuk lebih, misalnya jadi oh ya udah deh aku coba untuk ngisi-ngisi acara, misalnya sharing-sharing atau apa, nanti dari situ bisa jadi kayak batu loncatan juga sih Mams sebenarnya. Kalau misalnya kita jam terbangnya udah banyak ya, karena dari sering sharing-sharing, terus kita juga sering aktif misalnya ikut-ikut komunitas atau apa, nanti dari situ kita bisa terbentuk kok Mams, misalnya untuk misalnya jadi oh kira-kira kayaknya ini berbakat deh, maksudnya untuk jadi kayak moderator atau apa. Karena kalau misalnya untuk waktunya berapa lamanya atau misalnya apa, itu dari diri kita sendiri sih yang menentukan kemampuan kita sampai mana gitu, seperti itu. Betul, sepakat banget ya. Apalagi sekarang di era modern sekarang kan udah banyak sosial media yang menyediakan berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan untuk ngebangun personal branding ya. Salah satu di antaranya adalah seperti kita nih, live Instagram itu bisa kita gunakan untuk ngebangun personal branding kita. Nah, gimana kalau misalkan jadi motivator? Berarti kan dimulai dari diri sendiri dulu nih. Kira-kira kita udah bisa ngasih motivasi ke diri sendiri. Kemudian kalau saya biasanya berbicara di depan kaca ya Momoci ya. Kalau Iya, kalau belum pede di depan video, kita betul betul. pura-pura dulu nih di depan kaca. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mereview produk ini gitu ya. Nah, kira-kira enak nggak ya dilihat? Nah, baru nanti bikin video sendiri, kemudian posting ke Instagram. Kalau bisa di private dulu aja nggak apa-apa gitu ya.
Baru nanti kalau udah berani, udah sering-sering jam terbang kata Momoci, nanti insya Allah bakalan bisa kebangun sendiri ya. Oke, Betul. selanjutnya dari teman-teman semua, ada yang mau bertanya lagi? Tadi sudah ada nih yang bertanya di beberapa di WhatsApp ya. Sebentar. Nama dari Kak Nengsi dari Brebes, Jawa Tengah nih, Masya Allah. Bagaimana caranya meningkatkan branding jualan, Kak? Katanya ya. Di media sosial, di sosial media, supaya penjualan itu meningkat, katanya gitu. Dan produk yang dijual juga menarik. Nah, kira-kira apa tipsnya menaikkan branding Gue mau kerja dulu ya. kita di sosial media? Yang ini Eh, katanya kayaknya khusus jualan nih, Mam. Gimana nih katanya bikinnya apa? Kalau menurut aku sih sekarang ini kan ada namanya Instagram Ads ya. Kalau misalnya Ya. sekarang tuh kayak iklan gitu. Sebenarnya bisa dicoba dari situ. Jadi nanti untuk pembayarannya bisa melalui kayak uang elektronik, debit card atau misalnya kredit card seperti itu kan. Atau Mams bisa dengan rajin-rajin promosi gitu. Jadi misalnya kayak bikin konten yang bagus itu bisa menjadikan promosi Mams untuk meningkatkan penjualan gitu. Atau kalau misalnya Mams mau bisa dengan caranya endorse misalnya seperti itu. Itu juga bisa meningkatkan promosi untuk penjualan. Kalau dari aku sih biasanya rajin-rajin untuk promosi aja sih Mams. Jadi kita bikin konten dari kita sendiri, nanti setelah itu kita coba untuk lebih rajin lagi, misalnya frekuensi untuk promosinya misalnya lewat IG story, lewat YouTube, lewat apa. Jadi benar-benar kita ngebangun kontennya, jadi biar orang tertarik terus untuk lihat, oh ada promosi ini ya, oh ada barang ini, seperti itu. Betul banget nih Mang Oci, makasih banyak. Jadi sekarang tuh banyak ya, kadang ada apa beberapa konten yang memang itu kayaknya nggak sengaja, tapi dia udah kayak FYP udah 1 juta yang nonton dan sebagainya. Ya kayak Apalagi apa ya, kan FYP itu ya Mam ya. FYP ya, for you page gitu ya. Jadi Iya, FYP anak TikTok biasa tuh. Jadi bisa dicuri-curi juga ide-ide mereka gitu ya, istilahnya bisa ditiru kan. Gimana caranya dari misalkan penampilan apa kayak gembel-gembel, kemudian nanti ada efek transisi, kemudian ditunjukkan gitu ya. Apa iya. produk apa yang kita jual. Pokoknya banyak sekali sebetulnya apa namanya. Tinggal yang penting ada kemauan atau tidak ya Mama Ci gitu kali ya. Betul, betul. Harus ada niat. Oke, nih Mama Oci ada lagi nih pertanyaan dari WhatsApp dari Mahisa Salsabila dari Purwokerto nih, Masya Allah. Apakah membuat branding harus terkenal dulu katanya? Dan untuk pemula seperti kita, apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi konten kreator? Misalkan apa saja nih handphone atau gimana Mama Oci katanya? Oke, kalau dari aku sendiri sih, waktu awal-awal itu fitur Instagram tuh belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang tuh kayaknya lebih mudah gitu loh, Mams. Maksudnya kita tinggal masukin musik, kita tinggal ngedit-ngedit atau apa tuh udah ada gitu. Kalau dulu itu aku masih ngandelin foto, pakai handphone, cahaya matahari. Untuk sekarang ini kayaknya banyak banget dijual di sosial media ataupun di online shop paket konten creator ya, misalnya kayak alas foto, terus misalnya kayak backdrop buat foto seperti itu. Jadi sudah sangat mudah banget gitu, kalau misalnya kita mau foto tinggal beli alas foto, terus tinggal beli properti foto seperti itu kan. Dan aku alhamdulillah banget dari hasil konten itu bisa menghasilkan lah ya Mams, akhirnya jadi dari handphone akhirnya jadi beralih ke kamera, terus alhamdulillah banget udah 1 tahun ini aku punya tim untuk editor seperti itu. Jadi benar-benar kayak punya batu loncatan untuk mencapai goals gitu loh Mam. Masya Allah, betul Jadi banget ya. Jadi kadang kita tuh pengen memulai, apa harus punya kamera dulu ya, apa harus punya tim dulu ya, dan sebagainya. Padahal kayaknya tidak semua orang yang udah jadi sukses jadi YouTuber sekarang tuh nggak semuanya punya kamera dulu ya Kak, kayaknya ya. Berawal kayaknya dari handphone dulu atau mungkin minjem dari handphone orang lain dan sebagainya. Yang penting sebetulnya ada kemauan teman-teman. Kalau teman-teman udah menentukan pengen jadi apa, misalnya konten kreator, dan pastinya teman-teman pasti bakal nyari sesuatu yang berkaitan dengan konten kreator tuh apa. Dan itu sudah banyak sekali tersedia di media sosial, sudah dijual kata Mama Ci tadi ya. Backdrop, kemudian kayak ring light gitu ya Mama Ci.
termasuk mungkin paket make up yang udah sekali jadi, yang alis nggak perlu Wah, digambar tapi tinggal ditatoin gitu sudah kali lebih ya. mudah sekarang. Mudah banget sekarang, zaman sekarang. Oke, ada pertanyaan nih di kolom pertanyaan. Katanya butuh berapa lama bisa jadi konten kreator, Kak? Wah, kira-kira berapa lama ya? Tergantung kali ya. Sehari bisa juga Kalau tuh. untuk aku sendiri sih dari mulai adanya Instagram itu sekitar 2013-an ya. Tapi waktu itu aku masih belum terlalu aktif gitu kan. Terus juga maksudnya untuk brand-brand itu belum terlalu banyak. Aku join di situ. Terus kemudian sempat dapat musibah juga, Instagram aku dihack. Terus abis itu aku Hmm. bikin baru pas pandemi-pandemi ini. Jadi sekitar 2019-2020 aku bikin konten lagi, maksudnya bikin Instagram lagi. Dari situ mulai rajin ikut-ikut sama komunitas. Jadi dari komunitas itu menolong banget untuk kita nambah followers. Terus abis itu juga follow-follow brand, follow influencer, follow apalagi sekarang namanya brand lokal untuk skincare dan makeup tuh banyak banget kan, brand-brand baru. Jadi banyak banget mereka rata-rata butuh seorang reviewer gitu ya. Nah, biasanya mereka suka bagi-bagiin produk itu ke followers-followers mereka untuk mereka coba. Itu sebenarnya meningkatkan personal branding kita dan juga brand awareness juga gitu. Jadi ada apa ya, win-win solution gitu ya, 50-50. Seperti itu sih, Mams. Jadi awalnya memang benar-benar kita yang harus kerja keras ya dari diri kita sendirinya untuk bisa mencapai itu gitu. Nanti dari situ mengalir sendiri gitu untuk semuanya. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat komunitas, terus kita udah follow brand, terus kita juga sering-sering bikin konten-konten juga. Nanti lama-kelamaan kalau misalnya dari situ kita akan apa ya, maksudnya orang akan tertarik kok sama kita gitu misalnya. Seperti itu. Sepakat, ini yang kita alami memang buat para konten kreator ya. Terus nyari-nyari ide, terus dan itu tuh pasti ada terus idenya ya. Oke, jadi teman-teman tidak butuh waktu yang sangat lama, tapi yang penting teman-teman punya kemauan. Kemudian kalau punya kemauan pasti bakal nyari-nyari kira-kira apa yang dibutuhkan untuk menjadi konten kreator. Ya tentunya mungkin alat-alat media sosial ya, handphone, kemudian juga internet yang mendukung, kemudian juga teman-teman banyak kok sekarang tips dan trik sebetulnya yang ada di YouTube gitu ya, gimana caranya ini, kalau ada kesusahan, misalkan susah nih di bidang gimana caranya biar FYP misalnya gitu, udah ada tips dan triknya. Kemudian gimana caranya biar make up itu nggak pucat, ada juga tips dan triknya. Jadi gimana caranya, itu kembali kepada teman-teman semuanya, mau nggak dan atau sebesar apa kemauan teman-teman buat jadi konten kreator. Nah, tapi mungkin tantangannya adalah gitu ya, buat kita semua, untuk jadi apa teman-teman dikenal, atau sebagai apa teman-teman dikenal untuk menyebarkan kebaikan atau sesuatu yang mungkin sekarang kan ada yang cuma sekedar viral gitu ya, tapi tidak ada apa namanya, tidak ada uh, apa pendidikan moral sama sekali gitu kan dan sebagainya. Nah, melalui Instagram Live inilah mungkin Indah dengan Mam Oci ingin memberikan edukasi yang terbaik buat teman-teman semua. Kita sharing kepada orang lain dengan menjadi konten kreator itu bukan hanya sekedar untuk menampilkan branding kita, akan tetapi lebih kepada kita memberikan manfaat kepada orang lain melalui konten-konten yang kita buat. Gitu kali ya, Kak ya? Betul. Mohon maaf nih kalau kalau ini udah lama banget tinggal live, jadi udah apa agak gugup-gugup juga nih. Jadi harus terbiasa ya. Baik, ada lagi yang bertanya teman-teman semua? Assalamualaikum Kak, katanya Masya Allah. Kak Imelda, Waalaikumsalam. Kak Caca tadi gimana? Apa yang membuat sebuah konten dianggap bagus? Gimana Kak Paci? Kalau misalnya dianggap bagus, sebenarnya itu relatif ya. Tapi kalau misalnya kita misalnya membuat satu konten banyak yang suka, banyak yang komen, itu menurut aku sih sudah cukup bisa seperti menginfluence ya. Jadi kayak misalnya, oh iya aku juga pakai Kak, atau misalnya, oh sebagus itu ya. Jadi semakin banyak dari mereka yang memberi tanggapan, menurut aku sih sudah cukup baik ya. Cuman nanti bagaimana kita menyampaikannya aja kepada audiens seperti itu.
Ya betul ya. Karena terkadang bagus itu kadang ya itulah relatif ya. Menurut kita Ya, itu bagus, udah dibikin sebagus mungkin, tapi ternyata yang viewersnya cuma satu orang gitu ya viewersnya, atau mungkin cuma 3 orang dan sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa dikatakan konten itu bagus. Pertama mungkin dari isinya, kemudian dari seberapa bagus dari substansi ya yang bisa disampaikan kepada halayak orang banyak gitu. Dan kemudian sejauh apa konten tersebut itu atau sampai kotak mana segmentasinya sudah tercapai atau belum gitu ya, kegarap atau belum. Nah, itu mungkin salah satu di antara dikatakan konten tersebut bagus. Baik, ada lagi teman-teman, silahkan. Ini masih sampai jam berapa nih Mam Moci? Nggak enak jadinya. Ada anak-anak. Baik, Insya Allah tuh. Pantas ya, Kak dibawa dong, dibawa dulu, dibawa dulu, dibawa dulu. Nyalain Yanti. dibawa dulu. Baik, bicara soal beauty enthusiast, Mam Oci, kira-kira tantangan terbesar Mam Oci sebagai beauty enthusiast itu apa sih? Yang mungkin ya ada malasnya enggak gitu, kira-kira apa yang bikin Mam Oci mungkin kadang naik turun nih di dalam bikin konten, dalam membuat Eh, konten. karena aku seorang ibu gitu ya dari 2 orang anak, jadi tantangan aku adalah membagi waktu ya. Apalagi kan aku stay at home moms gitu ya, maksudnya aku di rumah aja dengan anak-anak. Terus kadang-kadang ya misalnya ada kegiatan yang ngikut-ngikut suami gitu kan. Jadi aku itu membangun studio lah istilahnya di rumah. Dan untuk jam kerja aku adalah aku punya jam kerja. Jadi setelah anak-anak selesai sekolah sampai maghrib aku istilahnya ngantor ya, aku ngonten. Jadi selesai nggak selesai itu harus jadi lah seperti itu. Tantangannya Oke, jadi sebenarnya punya itu jam aja. kantor sendiri ya. Iya, tantangannya sebenarnya itu. Kadang-kadang kalau sekarang itu kendalanya cuaca sih, tapi kita juga kan nggak bisa nyalahin ya, maksudnya kalau soal cuaca. Sejauh ini sih masih bisa diatasin ya, maksudnya untuk kayak soal anak-anak, soal cuaca gitu. Tapi kalau misalnya untuk ngebangun mood, biasanya aku cuman tinggal manfaatin sekitar sih, misalnya kira-kira apa ya yang kira-kira belum, atau misalnya kalau misalnya aku nge-reviewnya kurang tuntas, aku coba review lagi, atau misalnya aku coba cari inspirasi dari rumah aja seperti itu. Dan untuk misalnya aku foto-foto misalnya, atau aku kalau misalnya aku lagi buntu banget ya aku keluar rumah untuk cari inspirasi seperti apa. Jadi memang harus diasah terus sih seperti itu, Mams. Baik, Mama Ci gimana tanggapan dari suami untuk apa namanya? Misalkan kan kita sebagai ibu-ibu ya gitu tuh, pas bikin konten tuh gimana? Kan kadang kita harus banget minta izin nih dari suami kita ya. Kok aku pengen jadi konten kreator tapi kayaknya suamiku nggak mendukung. Nah, kira-kira gimana gitu biar bisa suami itu ngedukung sama hobi kita gitu, di bidang konten. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya sekarang ini karena aku di rumah aja terus nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi yang aku bisa ya hanya beauty gitu ya. Jadi ya udah, dan buat aku mudah, aku coba untuk ngelakuin aja. Dan sekarang ini kan istilahnya kalau cowok tuh kan nggak ngerti ya, maksudnya skincare apa, make up apa. Jadi namanya kalau untuk sekarang ini gitu, udah nggak pernah lagi tuh Mams namanya minta jatah skincare atau make up, karena bener-bener suamiku bilang, ih dikirimin lagi, dikirimin lagi. Jadi Jadi udah ada jatah buat dibeliin skincare ya, karena udah iya, punya. jadi dia sendiri udah nggak pedulin soal-soal misalnya seperti itu. Jadi misalnya ya udah, maksudnya kadang-kadang dia juga suka nanya, ini apa lagi, ini baru apa lagi, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk suami sih sebenarnya nggak terlalu komen-komen banyak sih seperti itu, cuman bilang hati-hati ya nanti mukanya rusak, cuman seperti itu aja sih. Iya, tapi sejauh ini ya aman-aman aja ya, alhamdulillah. Iya, Oke, tantangan alhamdulillah. dari luar mungkin nih Momoci gimana? Apakah pernah ada yang kadang kan salah satu tantangan buat buat apa para perempuan gitu, ih misalkan nggak cantik tapi Bentar kok deh, mau bentar, bentar. review-review produk gitu, atau misalkan ada kalimat-kalimat yang bikin nggak nyaman ya.
Karena itu yang menjadi Kalau tantangan buat teman-teman para pemula. kalau dari aku sendiri sih biasanya kalau hal-hal seperti itu aku cuman ini aja sih, maksudnya eh coba lebih sabar aja, maksudnya kalau untuk review-review seperti itu gitu kan, karena biasanya kalau untuk nge-review skincare itu memang butuh waktu ya. Tapi kalau misalnya kayak make up itu hasilnya memang sudah langsung terlihat gitu loh, Mams. Kalau misalnya skincare itu kan kita butuh waktu sekitar 2 minggu, 1 bulan seperti itu. Oh iya betul. Pernah nggak sejauh ini ada yang komen misalkan apa namanya? Saya senang sekali dengan banyak kontennya Mam Oci misalkan gitu ya. Jadi ngebangun engagement dari awal mula Kak Oci bikin konten, kemudian sekarang dia tetap jadi followersnya Oci setia gitu. Tiap tiap kali ada bikin konten selalu muncul gitu. Apakah ada yang demikian? Oh, banyak sih, Mams, kalau untuk seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya kita bikin-bikin konten seperti itu, aku kadang-kadang suka bikin giveaway kan, terus suka bikin tanya jawab juga, kira-kira mereka mau kontennya seperti apa. Terus, udah gitu, aku juga kadang-kadang bikin-bikin kayak gathering kecil-kecilan untuk mereka juga. Jadi, biar bisa sharing-sharing sih, seperti itu. Iya, ya, Masya Allah. Baik, nih teman-teman silakan jika ada pertanyaan lagi. Tadi sudah dibacakan ya beberapa yang dari WhatsApp, kemudian dari kolom chat. Insya Allah nanti kita akan pilih beberapa orang pemenang. Dan mungkin closing point nih Mam Mochi sebelum kita tutup semua, bagaimana jadi beauty enthusiast, kemudian jadi konten kreator yang baik sehingga banyak sekali apa dirasakan manfaatnya gitu oleh banyak orang. Silakan Mam Mochi. Eh, aku mau tadi kan aku udah beberapa hal ya yang aku share. Jadi kalau misalnya jadi untuk memulai jadi seorang beauty content creator tuh sebenarnya mudah aja sih. Jadi bisa ikutan dari giveaway, terus try and review, atau misalnya kita dapat lungsuran nih, misalnya dari adik kita, atau misalnya dari kakak kita, dari teman-teman kita gitu ya. Biasanya kan kalau perempuan tuh nggak jauh-jauh dari namanya skincare atau make up. Nah, coba aja dari barang-barang yang ada gitu ya, kita review gitu, Mams. Nanti kan dari situ sedikit demi sedikit akan terbentuk tuh personal branding kita. Terus kita juga mungkin di notice sama brandnya, oh orang ini pernah nge-review bagus loh gitu, hasilnya seperti itu. Terus misalnya Mams bisa ikutan try and review dari beauty portal, kemudian Mams bisa ikutan beauty komunitas, terus nanti bisa ikutan, biasanya dari brand itu suka nyari squad, jadi kayak nyari anggota yang dimana dia mensupport brand tersebut, dan kalau misalnya ada produk-produk baru dari brand itu, kita duluan tuh yang nyobain, jadi sebagai tester gitu kan. Itu keuntungan kita Iya. juga menguntungkan karena kita bisa dapat produk gratis gitu ya duluan sebelum dilempar ke Beban pasaran ke seperti pasar. itu kan. Terus kalau misalnya kita ikutan kursus gitu ya, misalnya kursus make up, atau misalnya sekarang ini kan banyak ya kayak kursus-kursus public speaking atau misalnya apa. Di situ juga bisa nambah teman, terus nambah wawasan juga. Jadi sering-sering deh ikutan kursus. Nah, atau misalnya kita bisa juga kayak misalnya ke supermarket atau misalnya ke toko kosmetik, itu nanti akan ada BA atau SPG yang suka nawar-nawarin kita produk. Nah, kita bisa tanya-tanya sama mereka. Nah, kuncinya apa? Kita bisa dapat produk gratis dari mereka, dari para mbak-mbak SPG atau BA-nya. Dan biasanya kalau ada promosi apa-apa, kalau misalnya kita baik sama mereka, kita suka dapat penawaran, misalnya ada produk baru, ada diskon, ada apa. Itu bisa kita manfaatkan untuk kita review kan dari produk-produknya tersebut. Terus kuncinya sabar sama rajin. Karena kalau misalnya kita sabar dan kita rajin, itu otomatis insya Allah akan terbentuk personal branding gitu kan. Terus kita juga nanti akan dapat awareness juga, terus jadi batu loncatan juga. Karena buat aku sendiri gitu loh, apalagi di usia aku yang nggak muda ini juga,
alhamdulillah banget gitu loh, masih ada aja tawaran-tawaran mam gitu untuk misalnya selama ya, maksudnya nggak ada batasan usia gitu ya, itu aku ikutin aja gitu, misalnya selama bahan kosmetik ini aman nih buat kulit aku, ya udah. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang ini kan kalau misalnya makeup aku bilang langsung kelihatan hasilnya gitu, tapi kalau untuk skincare itu hasilnya berbeda di tiap orang, dan aku pun sendiri masih mempelajari bahan-bahan apa yang cocok sama kulit gitu, jadi otomatis aku mencoba dan aku sharing-sharing juga, belajar-belajar juga sama dokter, terus belajar juga sama orang-orang yang brand lokal ini kan sekarang banyak banget nih, jadi kadang-kadang kita butuh orang-orang untuk mencoba produk baru tersebut seperti itu. Mantap banget, ini penting banget nih ilmunya teman-teman. Nanti wajib ditonton lagi videonya. Karena kadang itulah kita jangan merasa kalau misalkan kita pengen gimana caranya kita bisa di-endorse. Bahkan yang followers banyak pun ya nggak tentu bakalan apa jadi dapat endorsan gitu ya. Ternyata memang caranya adalah kata Momoci tadi kuncinya kalau ada produk di rumah kayak home tester gitu ya bahasanya ya kalau zaman sekarang tuh. Jadi kalau misalkan ada di rumah produk apa, teman-teman coba gunakan produk tersebut, kemudian di tag aja brandnya ya, di tag brandnya nanti. Dan biasanya juga mereka ngelihat nih, oh siapa, gimana, apa namanya, track recordnya ya, dari reviewnya tuh gimana gitu, bagus atau tidak. Kemudian nah biasanya itu nanti ada giveaway karena kita sering like, comment, share gitu ya, aktif engagement dengan mereka. Nah biasanya itu kita di-mention sama mereka, Kak saya ada penawaran, ada promo dan sebagainya. Betul kata Momoci tadi. Oke teman-teman, itu saja mungkin teman-teman untuk sharing kita malam ini, terlalu singkat ya, padahal ilmunya ini luar biasa banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab dan ingin sharing dengan Mam Oci, silakan di-follow langsung Instagramnya langsung nih mulai sekarang, Yosi Oci ya teman-teman. Itu banyak banget tips-tips dan trik atau skincare biar gimana nih bisa merawat wajah dengan baik. Nah, jujur sih saya pribadi kurang ahli dalam merawat wajah. Oke, Tapi untuk siapa tuh ngeliat gimana? pertanyaan tadi mungkin Mams Indah akan membacakan pemenangnya. Nanti ada 2 orang yang beruntung dari aku bisa DM ke aku untuk klaim hadiahnya. Baik, Jadi siap. akan ada paket berupa hijab dan skincare ataupun makeup. Jadi nanti Mams Indah akan share di story ya Mam ya, untuk tag Baik, aku siap. dan pemenangnya boleh di tag aku untuk pengirimannya. Siap. Baik, siap. Di sini yang pemenangnya ya, pemenang dari Mam Oci ada 2 orang teman-teman, dan untuk Aku catat aja. baik, siap. Dari WhatsApp tadi karena kita sudah janji ada dari WhatsApp yang akan jadi pemenang. Satu Mbak Suningsih ya, tadi Mbak Suningsih, di sini ada Nengsi Umi Rifat, Nengsi_Umi Rifat. Itu di menang ya. Silakan, di sini masih ada nggak Mbak Nengsi? Langsung komen Mbak Nengsi. Boleh di-share di story aja Mam untuk tag aku atau DM aku untuk pemenang. Baik. Siap, itu pemenang pertama, kemudian pemenang keduanya di sini tadi Caca ya, Caca 12. Baik, Caca 12. Dan satu lagi mungkin dari saya ya, ada Siti Nur Laila Sari. Jadi 3. Nah, nanti untuk 2 orang tadi kan Nengsi Umi Rifat, Nengsi_Umi Rifat sama Caca, Kak Caca, itu silahkan DM Kak Oci langsung. Dan untuk Kak Siti Nur Laila Sari, langsung nanti DM saya juga ya. Baik, itu saja teman-teman semuanya. Yang sudah disebutkan boleh DM ke aku untuk klaim hadiahnya ya. Nanti hadiahnya baik, akan dikirim. dan nanti insya Allah saya share juga di story biar biar teman-teman baca ulang lagi. Syukron, terima kasih banyak yang sudah kontribusi untuk malam ini nonton live Instagram kita.
Dan terima kasih banyak terutama kepada Mam Oci yang sudah mau jadi bintang tamu hari ini. Masya Allah, insya Allah next kita akan bahas lagi nih kupas tuntas seputar konten kreator. Dan mungkin perlu nih Mam Oci kita bikin manajemennya. Gimana jadi ini ya. Bisa nih, insya Allah mudah-mudahan saya teman-teman di sini yang pengen jadi selebgram bahasanya gitu ya, atau pengen review-review produk, pokoknya sharing dengan Mam Oci silahkan gitu ya. Oke, mau pipis. Anak-anak nih udah menunggu udah waktunya tidur, anak-anak kita semuanya. Terima kasih Ya. banyak. Sekali maaf jika ada kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati Mam Oci dan di hati teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Barakallahu li walakum. Ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Mams. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.